Bapak dan Ibu, dari SMA 1 Amungkai apa sudah berhadir ya dalam kesempatan ini juga Pak Cipto. Yang kita undang ini adalah dari satuan-satuan pendidikan yang akan kita berikan atau mendapatkan apresiasi dalam berbagai lomba yang diraih dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Pagi. Undangan yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan serta arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kasubag BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Sucipto SPD STM.Com, kami persilakan. Ini jadi makanya ada adik-adik kita yang seumur-umur belum pernah mengundang peserta dari PAUD, ada pesertanya ini. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Yang sama-sama kita hormati penanggung jawab kegiatan, ketua tim kerja itu bisa mengikuti gabung kegiatan pembukaan seminar akbar terkait dengan ABNFFI ya, terkait dengan PKBM. Kita nanti berada di atas, di aula atas, sambil kita melihat situasi apakah nanti tempatnya cukup atau tidak, karena ini sifatnya nasional. Pertama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah aman dan nyaman, dan juga sudah disahkan juga untuk pedoman penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026. 6 aspek. Yang pertama adalah memperkuat promotif preventif kolaboratif ya, if gitu ya, yaitu adalah pendekatan yang lebih holistik untuk membangun ekosistem budaya sekolah aman dan nyaman tanpa menafikan perlunya kuratif dan rehabilitatif, dengan cara bergotong royong untuk menciptakan budaya positif tadi. Jadi dengan kata lain, hendaknya sebagai warga sekolah, di mana di dalamnya bukan hanya kepala sekolah tetapi juga guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik itu sendiri serta orang tua, itu bersama-sama bukan hanya bisa dikatakan bukan hanya kita belajar tentang bagaimana memadamkan api atau bagaimana mencegah kebakaran gitu ya, tetapi bagaimana menyiapkan diri gitu ya, menyiapkan diri untuk tadi merawat atau menguatkan gitu ya, menguatkan kebiasaan-kebiasaan baik yang mencegah terjadinya kebakaran. Masa sekarang ini sosial media adalah ruang virtual yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi, terutama sosial media yang sejatinya sudah dimiliki hampir semua sekolah, sudah memiliki akun sosial media, dan paling banyak sepertinya Instagram dan TikTok ya. Hebat ini perannya nanti adalah 3M, yaitu melihat, mendengarkan, dan menghubungkan. Apa maksudnya? Satu, melihat, yaitu melihat sekitar dengan jeli untuk memberikan dukungan terhadap teman yang memerlukan rasa aman, ya, nyaman, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan medis. Akhir, jadi dengan kata lain, peraturan sebelumnya yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. 3 sampai 8 jam per hari di dunia digital. Benar apa benar? Gara-gara scroll medsos. Pernah nggak gitu? Pernah.
lebih seperti itu ya. Jadi dan memang platform utama yang biasanya dilihat itu ya, itu adalah media sosial, benar ya? Banyaknya tadi ya, kita itu berselancar di dunia digital, ternyata ada peluang kreativitas. Nah, coba nih Ibu tanya yang ke belakang, dari yang laki-laki, dari Ibu tanya, kalian bisa bikin konten? Bisa Bu. Bisa. Bikin desain? Bisa. Bisa. Desainnya biasanya pakai apa? Kalau saya biasanya pakai Adobe Photoshop. Kalau di handphone itu bisa pakai Canva. Gitu. Kontennya berarti buat konten TikTok sama Instagram? Kebutuhan pribadi aja sih Bu, sama bisnis pribadi. Oh, ada bisnisnya. Sekarang anak-anak remaja hebat-hebat ya. Ada penghasilannya? Alhamdulillah ada Bu. Ketika kita menggunakan teknologi, kita harus mampu secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab menggunakannya. Ya. Jadi boleh nggak sih Bu, kita punya medsos, boleh nggak sih saya aktif di dunia digital? Boleh. Lebih tua, tapi juga di dunia di digital harus ada sopan santunnya, bicaranya, kemudian apa konten yang kita buat itu harus ada sopan santunnya. Kemudian pastikan tidak menyebar ujaran kebencian. Foto memalukan temannya di grup WA. Apa yang salah? Itu salahnya. Berita B, kenapa berita B hoax? Itu ada tulisannya. Oh iya, oh iya. Kalau dari WhatsApp ke WhatsApp itu ada kemungkinan cenderung hoax. Nah, jadi makanya harus dicari ke berita aslinya. Baik. Wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu yang di tengah tadi ya. Jadi kan tadi diberitahukan kalau jangan menyebarkan aib seseorang melalui sosial media. Tapi bagaimana Bu kalau misalnya yang dipublikasikan itu kegiatan buruknya dan kita semacamnya dan kita sebagai contoh menyebarkannya ke sosial media. Dan ini bikin lo bingung gitu kan. Dia melakukan hal buruk tapi kita publikasikan dan itu punya dia merasa kerenyaman gitu. Ini yang salah mana, yang benar mana gitu. Dan kepala lo stuck dalam situ. Bagaimana jawaban dia tuh? Temu konten yang buruk, negatif itu harus dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Karena kan memang saat ini sistem tata aturan hukum kita itu dia tidak bisa ditindak kalau nggak ada yang ngelaporin. Ya nggak bisa kalau misalnya kecuali viral ya, nah, viral baru bisa nanti ditindak. Tapi selama dia tidak viral, tapi kok kita melihat atau ada kita melihat, itu penting untuk kemudian dilaporkan. Nah, jadi Papan interaktif digital ini untuk menjembatani gap yang ada sebelumnya. Nah, jadi setiap anak itu berhak merasa aman untuk belajar. Anak tidak takut belajar sebenarnya ya, tetapi mereka takut disalahkan oleh guru sehingga mereka cenderung pasif di kelas dan tidak berani untuk menanggapi setiap pertanyaan guru. Namun ketika dihadirkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru dan membuat anak-anak rasa ingin tahunya lebih besar, nah disitulah otak mereka mulai bekerja dan mulai memproses sehingga memudahkan menyerap segala ilmu pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kami tambahkan saja dari yang sudah dipaparkan Ibu tadi. Kemarin tuh kita SMA 2 mendapatkan juara 3 untuk lomba video digitalisasi. Nah, jadi di sini saya ada beberapa screenshot videonya kami kirimkan. Jadi video kami itu lebih berisi tentang fitur-fitur yang ada di papan interaktif ya. Jadi yang paling atas itu bisa kita pakai untuk mengundi ya, kemudian ada yang sering pakai ya, kemudian jadi kelompok mana yang maju terlebih dahulu bisa kita tunjuk seperti itu. Terus yang di bawah ini gambar kedua ya, jadi itu adalah kita memakai word wall. Jadi itu di dalamnya kalau kita tap bisa keluar pertanyaan kuis-kuis yang harus dijawab oleh kelompok masing-masing kelompok. Nah, dan pada misalnya, nah itu kita bisa gunakan fiturnya untuk video call.
virtual ya. Jadi bisa bertanya langsung di sana. Terus ini ada lagi, jadi kalau itu ada di mapel geografi paling atas. Jadi mereka makainya Google Map untuk belajar saat itu tentang keanekaragaman hayati. Jadi misalkan di Sumatera itu faunanya apa jenisnya. Terus yang di bawah itu adalah game guru sejarah ini ya beliau. Kalau gamenya ini jadi mereka itu berjalan kayak main game biasanya jalan, nanti kalau kita ada juga pertanyaannya baru bisa lanjut. Api gambar yang dibuat dan ini hampir semuanya anak ini bagus gambar. Nah sekarang ini ada saya lihatkan hasil pekerjaan mereka. Kan mereka semua menggunakan penggaris ya, yang mana vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sampai nanti ditambah vektor B. Nah, terlihat ini teknologi pengelolaan ya, teknologinya ya. Nah, cuma di dalam materi yang dibuat siapa saja sih yang sering kita jadikan kontennya biasanya kita mencari waktu kosong, bisa setelah istirahat atau setelah pulang sekolah, atau misalnya saat anak-anak semuanya masuk kelas, lalu kita ambil konten di halaman ketika kan sudah steril ya dari anak-anak yang lain karena masuk kelas. Jadi kita membutuhkan momen itu gitu. Nah, kemudian untuk yang talentnya kami memang sudah ada sih bibit-bibit yang memang kami proyeksikan untuk menjadi talent. Jadi memang kalau konten-konten seperti ini biasanya untuk dilombakan, mereka sukanya itu ada melibatkan siswa yang menjadi talent utamanya. Nah jadi kemarin kita juga pernah menang juara 2 BTIKP Provinsi Kalsel, itu siswa yang menjadi voice overnya, siswa yang menjadi talentnya tampil, tapi juga nanti di narasi awal dan akhir itu ada suara saya juga yang ikut menjadi pengantar gitu. jadi untuk tim yang ini biasanya itu mereka lagi meliput kegiatan lain. Jadi kepala sekolah itu tiba-tiba minta saya untuk mengikuti lomba ini. Nah, jadi saya itu karena mau tidak kita saya take video sendiri ya. Jadi saya hubungi beberapa teman lainnya. Jadi kita data nih kira-kira besok itu siapa aja guru yang mengajar. Jadi kita coba, kita diskusikan, kita hari sebelum itu kita ini dulu bikin narasinya dulu. Oke, nanti pelajaran ini apa sih yang mau di-shoot tentang apa, gantian nanti di jam misalkan saya jam 1.20 nanti 3.4 saya yang masih ada kan sesuai jam mengajar masing-masing. Iya sama-sama Bu. Tadi bertanya Bu. Jadi kan dalam pembelajaran ini kita menggunakan prototype panel kan. Dan itu kita menggunakan pembelajaran secara digital. Dan di sini ulun merasa penasaran apakah pembelajaran itu bakal terukir di otak ulunnya walaupun kita nanti tanpa menggunakan digital seperti satu makan. Nah, apakah yang dipelajari itu masih diingatnya ya benar, walaupun kadang harus mengingat padahal tadi karena kebiasaan dulu belajar itu kita menggunakan digital sekali, menggunakan buku dan terkadang tutorial yang ada dan menggunakan panel seperti itu jangan benar. Jadi terkadang belum merasa kalau bisa memahami, bisa mungkin kalau bisa memahami belajarnya di video tapi lebih suka membacanya ada di buku. Terima kasih banyak. Jadi kemudian organ pencernaan, organ-organ pernapasan itu juga bisa diputar 360 derajat atas surya. Nah itu akan terrecall oleh otak mereka ketika mereka mengerjakan ulangan atau latihan. Itu otomatis bukan tulisan yang keluar, tapi visual gambar yang sudah mereka hadapi saat di papan interaktif digital tersebut. Jadi mereka kalau saya jelaskan adalah dia langsung kerjakan di situ. Jadi mereka sambil lihat, sambil juga ini tangannya gerak sambil ngerjakan. Terima kasih.
1, 2, 3. Pak lihat ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. IG-nya BPMP, insya Allah ada. Nanti diharapkan ada lomba-lomba yang bisa diikuti. Semua ini demi kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan khususnya. Kemudian yang belum harapannya memberikan ini ke best practice atau cerita-cerita indah ke teman-teman yang lain. Artinya ternyata BPMP itu bisa memunculkan hadiah. Silakan mengikuti kegiatan BPMP. Di samping itu meningkatkan keterampilan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Mengucapkan alhamdulillah. Secara resmi kegiatan ini kami tutup. Dan kita bertepuk tangan dulu. Terima kasih menjalankan kegiatan ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing dengan harapan kegiatan ini memberikan kebaikan, kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu bapak, adik-adik yang kami banggakan, demikianlah rangkaian acara kegiatan sosialisasi budaya sekolah aman dan nyaman untuk anak Indonesia hebat yang kita selenggarakan dari tanggal 1 sampai 5 Mei di bedanya. Apresiasi untuk pian semua adalah kebanggaan kami dan selalu juara di hati kami. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila selama berkenan, mohon dimaafkan, dan kami mengucapkan selamat berpisah. Semoga kita bersua di lain kegiatan, dan semoga pian semua selamat dalam perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.